Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi konsep dasar vektor. Di konsep dasar vektor ini kita akan berbicara tentang besaran. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau memiliki nilai. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu besaran skalar dengan besaran vektor. Yang dimaksud dengan besaran skalar yaitu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Tidak memiliki arah merupakan kata kuncinya. Yang termasuk ke contoh besaran skalar yaitu jarak, luas, volume, suhu, massa, panjang, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan besaran vektor yaitu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Perbedaannya tadi skalar tidak memiliki arah, di vektor dia memiliki arah. Yang termasuk ke besaran vektor yaitu perpindahan, kecepatan, gaya, medan listrik. Untuk lebih memahami, kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini si Budi berada di titik A. Kemudian dia berlari sejauh dari A ke B atau dia titiknya sekarang di titik B. Sehingga Budi sudah bergerak dari A ke B. Kemudian dia bergerak lagi berbalik arah menuju titik C. Jika jarak dari A ke B tadi 20 meter dan jarak B ke C dia 4 meter, maka berapa jarak total yang sudah ditempuh oleh Budi? Nah, dari A ke B, Budi menempuh jarak sejauh 20 meter. Sedangkan dari B ke C, Budi menempuh jarak 4 meter, sehingga total yang sudah dilewati Budi yaitu 20 meter ditambah 4 meter yaitu 24 meter. Kemudian pertanyaan kedua, berapa perpindahan yang sudah dilakukan oleh Budi? Nah, dari titik A ke B, Budi sudah melakukan perpindahan sejauh 20 meter. Nah, awalnya dari A ke B, Budi bergerak ke sebelah kanan. Kemudian, Budi berpindah lagi dari B ke C. Nah, berarti dia berlawan arah ke kiri. Sehingga, jika dia bergerak ke kiri, ini jadi negatif yang 4 meter. Sehingga perpindahannya tetap AB tambah BC. Tapi BC-nya sudah negatif karena arahnya berlawanan. Sehingga perpindahannya yaitu 20 meter ditambah negatif 4 meter yaitu 16 meter. Nah, jarak di sini tidak mementingkan atau tidak memperhatikan arah sehingga ini termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan di sini mementingkan atau mempertimbangkan arah. Sehingga jika arahnya berlawanan, maka dia sudah negatif. Sehingga perpindahan termasuk ke besaran vektor. Oke, sekarang besaran vektor. Vektor digambarkan menggunakan anak panah. Besar vektor dinyatakan panjang panah, sedangkan arah vektor dinyatakan dengan arah anak panah. Di sini ada vektor yang merupakan anak panah. Nah, titik pangkal vektor ini disebut titik awal. Sedangkan panjang dari titik awal ke ujung anak panah itu disebut besar vektor. Dan arah anak panah ini disebut arah vektor. Notasi vektor. Di sini ada vektor. Nah, titik awalnya diberi nama titik A, sedangkan ujungnya atau arahnya ini disebut B. Nah, dari titik A menuju titik B, sehingga ini dinamakan vektor AB, dari A ke B, karena arah panahnya menuju B. Nah, anak panah ini yang di atas ini itu adalah notasi vektornya, sehingga ini vektor AB. Dan anak panahnya ini menunjukkan arah, berarti vektor AB ini arahnya ke kanan. Sedangkan di sini yang menjadi pangkal atau awal yaitu titik B, sedangkan ujungnya A, sehingga vektornya ini mengarah ke A atau menuju ke kiri, sehingga tetap menamakan dia dari titik awal. Vektor ini, yang kedua ini disebut vektor BA, yang arahnya sudah ke kiri. Nah, notasi vektor
juga bisa menggunakan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya atau garis di bawahnya atau huruf miring. Perhatikan, ini ada huruf kecil, ini disebut dengan vektor A karena dia huruf kecil dan ada anak panah di atas. Kemudian ini juga dibaca vektor A karena ada garis bawahnya. Dan ini juga disebut dengan vektor A karena hurufnya dicetak miring. Sekian untuk notasi vektor. Sekarang vektor pada ruang dimensi 2 atau vektor pada bidang. R2 itu R2 dimensi. Ini termasuk bidang. Nah, di sini ada vektor A. Nah, ini kita dapat menulisnya. Kita hitung dulu dari titik awal ini menuju ujung dia bergerak ke sebelah kanan sejauh 1, 2, 3, 4. Sehingga ke kanan dia 4 dan dari titik awal ini dia menuju ujung berarti dia bergerak ke atas sejauh 1, 2, 3. Sehingga vektor A ini dapat ditulis dengan A43 atau A4I 3J. Yang mendatar dia I, yang tegak dia J. Nah, 4 di sini menyatakan arah. Arah kanan dia positif. Nah, ini dia 4. Kenapa positif? Karena tadi arahnya kanan. Dan 3 di sini menyatakan arah atas atau arah bawah. Arah atas dia positif, arah bawah dia negatif. Nah, di sini tadi 3-nya positif karena dari titik awal dia bergerak ke atas. Sehingga 3-nya positif. Sehingga vektor A 4I 3J. I mendatar, J tegak. Atau yang biasa I itu untuk X, J itu untuk Y. Kemudian ada vektor B. Nah, dari titik awal ini tidak bergerak dia ke kiri maupun ke kanan. Sehingga X-nya 0 atau I-nya nanti 0. Tetapi dia bergerak ke atas sejauh 1, 2, 3. Sehingga B ini dapat ditulis B03 atau vektor B 3J karena I-nya 0. Ini ada vektor C. Nah, dari titik awal dia bergerak ke kanan sejauh 1, 2, 3. Sehingga nanti dia vektor C-nya 3I. Dan dari titik awal ini dia bergerak ke bawah sejauh 1, 2, 3. Sehingga nanti J-nya negatif. Sehingga vektor C dapat ditulis 3 min 3 atau vektor C sama dengan 3I min 3J. Negatif 3 karena tadi dia arahnya ke bawah. Yang terakhir, di sini ada vektor D. Nah, kita hitung dari titik awal dia bergerak ke sebelah kiri sejauh 1, 2, 3. Makanya nanti dia negatif 3I. Dan dari titik awal dia menuju ujung berarti dia bergerak ke arah atas 1, 2. Sehingga vektor D ini yaitu min 3, 2. Atau vektor D dapat ditulis negatif 3I, 2J negatif 3I dia karena dia arah kiri. Dan dia positif 2J itu karena dia bergerak ke atas. Itu dia untuk vektor pada R2. Sekarang vektor pada R3. Nah, jika tadi sumbu X dia mendatar, di sini sumbu X adalah miring. Yang bagian depan ini itu untuk positif. Dan untuk yang di belakang ini dia negatif arahnya. Nah, di sini yang menjadi sumbu mendatar yaitu sumbu Y. Sebelah kanan dia positif, sebelah kiri dia negatif. Dan untuk sumbu tegaknya yaitu sumbu Z. Yang atas dia positif, yang bawah dia negatif. Nah, kita mau menggambarkan vektor C 358. Berarti ini 3I, berarti X-nya 3. Hitung 1, 2, 3 positif. Jadi di sini titiknya. Kemudian Y-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5 titiknya di sini. Kemudian Z-nya 8. Nah, kita hubungkan dari titik X ini, kita tarik garis mendatar berarti dia sejauh sama dengan Y, berarti 5. 5, kemudian kita garis-garis miring berarti sejajar dengan X, berarti X-nya 3. Kemudian yang tegaknya dia 8, kemudian kita satukan seluruh garis-garis ini, maka vektor C 358 membentuk suatu bangun ruang yaitu yang disebut dengan balok. Ini vektor C-nya. Nah,
Jika di dalam vektor C atau vektor ruang, semua angkanya sama, misalnya I-nya sama, 2I, 2J, 2K, maka sudah dapat ditentukan bahwa bangun ruang yang terbentuk oleh vektor tersebut merupakan bangun ruang kubus. Karena ingat, rusuk setiap kubus itu panjangnya sama. Ini tidak berbeda, maka ini adalah bentuk balok. Sekian dari penjelasan untuk materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, boleh ditanyakan lewat kolom komentar. Sekian.